saya matikan videonya ya Pak. Ya, Malah ada Bu. fotonya kalau dimatikan tadi gelap. Oh ya, jadi gini Pak, saya surprise mendengar LPDP sekarang ada program S1 untuk luar negeri. Karena sebelumnya saya belum pernah dengar ada S1 untuk scholarship untuk S1. Nah, kebetulan nih Pak, anak saya sudah dapat LOA di perguruan tinggi university top 40 dunia gitu ya. Nah, udah mulai Gimana, Bu? di London Pak, di KCL, King College London. Jurusannya Global Health and Social Medicine Pak. Nah, terkait dengan ini, apakah memungkinkan ya Pak untuk mengajukan, karena ini kan ternyata tahun ajaran barunya di September gitu Pak. Memang saat ini statusnya masih menunggu kas yang kemungkinan sih diharapkan bisa keluar minggu depan atau 10 hari dari tanggal 20-an lah gitu ya Pak, tanggal 30 September gitu. Apakah memungkinkan untuk join program LPDP Pak? Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang keduanya Pak, kebetulan anak saya yang satunya lagi sekarang udah semester terakhir di Jerman Pak untuk otomotif, khususnya untuk baterai Pak. Jadi power baterai gitu. Nah, dia tahun depan kemungkinan selesai gitu. Apakah bisa juga mengajukan Pak karena berniat untuk melanjutkan S2 di Jerman juga, tapi lebih kepada elektrik mobile gitu Pak. Itu Pak pertanyaan saya, makasih Pak. Yang kedua, selama WNI punya hak untuk mendaftar LPDP, Bu. S2, S3. Nah, untuk yang pertanyaan pertama, kan saya tadi cerita kami diberi amanah atau diberi tugas untuk mendukung programnya Kemdikbud. Sebenarnya tidak hanya Kemdikbud, tapi Kemdikbud memang gerak cepat. Kita mendukung juga programnya Kementerian Agama, dan juga BRIN, tapi dari si riset. Nah, Dikbud ini yang geraknya cepat, kemudian kita alokasikan dana yang cukup untuk mendukung programnya mereka, dan kelihatannya karena waktunya mepet juga mungkin tidak akan terserap semua. Nah, programnya yang mengelola adalah Dikbud Ibu yang tadi. Saya sendiri tidak tahu itu sekarang sudah dibuka apa sudah ditutup, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu ini programnya kecil karena baru ya, kemudian juga di tengah pandemi, beberapa negara juga masih tutup begitu. Saya kok tidak yakin akan besar banyak, karena program ini sebenarnya mereka sudah punya dulu, tapi mungkin selalu on off karena tergantung pada anggaran APBN-nya. Kalau LPDP kan beda. LPDP itu bisa multi years, kita bisa simpan uang kita, kemudian kita pakai tahun depannya. Jadi setiap orang yang kita sekolahkan di luar negeri, di dalam negeri juga, itu sudah kita jamin sampai selesai pendanaannya, karena kita bisa simpan. Nah, artinya saya mendorong Bu Nur untuk cek dari websitenya Kemdikbud tadi untuk melihat apakah memang dibuka dan apakah masih bisa, kalau dibuka apakah masih bisa mengejar kalau mau kuliah di bulan September gitu. Ya, kalau enggak ya pilihannya bayar sendiri atau pilihannya adalah defer gitu kan. Tapi saya nggak tahu ya, S1 itu saya nggak terlalu familiar soalnya. Tapi itu kira-kira Bu, saya nggak tahu apakah sekarang sedang dibuka atau sudah ditutup, saya nggak tahu. Kalau LPDP sendiri nggak ada program untuk S1 kalau LPDP ya, Pak? nggak ada karena kita memang fokusnya di S2 dan S3 Ibu. Untuk yang native ya. Ya. Iya. Jadi memang kan dulu itu mimpinya katanya Bu Sri Mulyani itu kalau bicara dengan beberapa menteri keuangan negara maju gitu, ngobrol-ngobrol gitu, tanya berapa warga negaramu yang sekolah di sekolah-sekolah top gitu. Wah, mereka nyebut ratusan gitu kan. Wah, terus Bu Sri Mulyani pengen tahu waktu itu ya, saya nggak tahu kapan gitu. Terus nanya-nanya, ternyata kurang dari 5 anak Indonesia yang sekolah di situ. Nah, itu agak panas juga lah gitu kan. Masa sih kita nggak mampu gitu. Akhirnya kita mengumpulkan uang sendiri, dan sekarang yang tadi saya sebutkan, itu tiap tahun 4 tahun terakhir itu rata-rata 45 anak kita yang sekolah di universitas top di dunia tadi. Nah, tapi itu untuk mengejar yang S2 S3. Nah, kemudian kita melihat bahwa
tantangan di Indonesia ini kalau ibu bapak paham, teman-teman paham, lulusan SMA SMK itu hanya setengahnya yang bisa masuk perguruan tinggi. Setengahnya itu langsung masuk ke pasar tenaga kerja. Ini masalah besar yang kita hadapi. Yang kedua, teman-teman yang masuk perguruan tinggi, mana ada sekarang jaminan untuk dapat kerja. Kata Mas Menteri malah hanya 10% yang dapat kerja yang layak. Ini kan tantangan besar juga, kita udah didik supaya menjadi problem solver justru menambah masalah. Ini yang coba dibedah dengan program Kampus Merdeka, program yang tadi untuk S1, kalau bagus kemudian bisa memberi kerja atau jadi entrepreneur atau mendapatkan pekerjaan yang pantas, ya multinational company, nggak masalah gitu kan. Kira-kira itu yang ada di wacana kita untuk membantu Indonesia ini. Kira-kira gitu. Tapi memang ini baru pendanaan dari LPDP yang kita berikan itu baru tahun ini, Ibu Nur. Tapi memang yang menjalankan mereka semua. Yang tahu sekolahnya mana saja ya mereka semua. Saya bisa nanya juga sih, cuman kan perlu waktu juga untuk nanya. Kalau lihat di website ada, mungkin silakan aja. Demikian Bu Nur. Sama-sama, semoga sukses untuk Ananda tercinta. Oke, terima kasih Bu Nur. Kita lanjutkan Mas DL. Untuk selanjutnya ini ada ngomong-ngomong, saya udah kirim filenya ke Mas Kamsiadi ya. Aku nggak terlalu familiar ke chat ya, jadi. Siap, nanti saya janji chat ke Pak Sahril Kid tadi ya. Siap. Oke. Ini sudah ada Ibu atau Bapak ya, Ibu Nadindra. Selamat malam. Oh, Bapak, mohon maaf, Mas Nadindra. Monggo, silakan. Iya, itu selamat malam. Itu saya ada pertanyaan. Untuk angkatan pelajaran tahun 2022 bulan September, apakah bisa mulai mendaftar dari sekarang? Boleh, Bapak. Justru pas itu. September 2022. Ya, kan sekarang itu mendaftar, nanti interviewnya, prosesnya kalau lancar, interviewnya dijalankan di bulan Oktober, nanti diumumkan di akhir November atau awal Desember. Setelah diterima, maka Anda akan bisa kuliah kan kira-kira awal tahun depan atau pertengahan tahun depan. Kalaupun nggak mau tahun depan, Anda masih bisa selama dalam kurun waktu 18 bulan sejak ditetapkan Anda sebagai penerima beasiswa LPDP. Oh, oke. Sudah Pak, itu saja. Terima kasih. Ya, kalau Anda daftarnya tahun depan mungkin akan telat. Tapi kalau Januari, Februari Anda daftar, mungkin masih bisa ngejar kalau ke September. Tapi kalau daftarnya Agustus tahun depan, pasti Anda akan lewat. Okay. Ya, cepat mendaftar, tapi dituntut Anda punya skor apa tadi yang bahasa Inggris tadi. IELTS dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih Mas Nadindra. Kita lanjutkan ke Mas Pugar Girdayanto. Mas Pugar, silakan. Ya, terima kasih Pak Akbar kesempatannya. Iya, mungkin saya mau izin bertanya Pak. Kebetulan saya seorang ASN. Kalau ASN itu kan kita memang sangat dinamis juga ya penempatan tugasnya sesuai dengan kebutuhan instansi. Kebetulan Pak, saya sudah pernah mendapatkan beasiswa AAS ke Australia untuk Master of Environment. Pada saat itu kan saya ada di bidang yang menangani AMDAL Pak, lingkungan, jadi saya ambil bidang itu. Tapi kemudian karena kebutuhan instansi ya, saya sekarang berada di bidang yang menangani tugas yang lain Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah memungkinkan jika memang untuk seorang ASN yang sudah mendapatkan beasiswa S2 sebelumnya itu mengapply beasiswa LPDP untuk S2 lagi Pak, untuk master lagi, jadi bukan untuk S3. Karena memang untuk instansi saya memang lebih dibutuhkan seseorang yang memang bisa menguasai berbagai disiplin ilmu gitu, karena memang banyak hal yang kita tangani dibandingkan dengan menguasai satu disiplin ilmu yang lebih mendetail seperti itu Pak. Itu Pak pertanyaannya mungkin. Saya langsung jawab ya. Ya Pak. LPDP senang orang, bukan senang ya, artinya membolehkan orang lintas disiplin. Tapi kita tidak pro pada orang yang S2 kemudian S2 lagi.
kalau mau setelah punya S2 ya harus S3 gitu. Ya, nanti supaya adil aja gitu. Anda udah punya S2, ngapain S2 lagi? Nanti S1-nya 4 jadi S4 gitu kan repot. Itu kita mengambil kebijakannya seperti itu. Jadi kalau Anda mau mendalami dunia lain di S2 ya itu adalah ongkosnya ada pada Anda atau institusi Anda. Jadi LPDP memilih untuk menggunakan dananya untuk yang lanjut. Lanjut itu nggak mesti satu bidang ilmu ya. Jadi Anda tadi ada yang daftar dari sastra, dia akan pindah ke politik begitu, boleh aja. Ya, tapi dari S1 ke S2. Kami double degree segala macam nggak terlalu pro, tapi karena kan biasanya double degree itu harusnya 2 tahun jadi 2,5 tahun gitu. Tapi selama mereka menyatakan ini double degree 2 tahun ya kita bolehkan. Kita nggak terlalu terpukau oleh gelar-gelar yang numpuk-numpuk begitu. Nah kalau Anda mau ahli mungkin arahnya justru nggak mesti gelar kali ya. Sertifikasi segala macam mungkin malah lebih pas. Tapi kalau mau gelar ya harus cari jalan lain, mungkin dari lembaga lain. Gitu Mas Pugar. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi mungkin saya naik jenjang tapi lintas bidang aja mungkin gitu Pak ya. Ya, langsung S3 aja kita seneng, ada masalah. Ya, gitu ya. Anda tinggal deal aja dengan universitasnya kan? Iya. Nanti ada beberapa kuliah yang Anda harus ambil dari itu ya. Karena kalau S3 biasanya fleksibel, tapi pengalaman saya Amerika ya. Kita kadang menyusun kuliahnya sendiri tuh. Iya. Ya tentunya di-approve oleh profesor gitu kan, tapi saya bisa mengusulkan. Ya. Gitu Mas, penting dorong ke S3, apalagi kalau arahnya riset ya. Iya, ya cukup jelas. Ya. Pak, Kita tunggu Mas Pugar ya. Iya, baik Pak. Yuk. Baik, terima kasih Mas Pugar. Kita lanjutkan ke Mbak Erga Safitri. Silakan Mbak Erga. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat malam Pak Dwi Larso. Perkenalkan saya Erga, dosen di Institut Teknologi Sumatera, dia Universitas Baru Pak. Nah, iya ITERA Pak. Namanya Pak Mitra Jamal. Iya benar Pak Mitra. Jadi Pak saya sebelumnya sudah mendaftar PTA, yang karena kan dosen dialokasikan untuk daftar PTA ya Pak. Tapi dan sudah ada LOA, tapi sayangnya belum lolos Pak di jalur PTA itu. Coba lagi. Nah, cuma PTA sepertinya belum ada kabar gelombang 2 gitu Pak. Nah, lalu dan beberapa teman saya juga ada yang tidak lolos. Nah, kami ingin mencoba gelombang 2 LPDP jalur ASN seperti itu Pak. Apakah kami yang dosen PNS ini diperbolehkan Pak untuk mendaftar LPDP jalur ASN? Seperti itu. Saya pikir bentar ya, maksudnya Anda udah PNS belum? Sudah Pak, jadi PNS saya itu baru 100% Maret tahun ini Pak. Aku usulkan Anda daftar aja selama belum ada peraturan yang jelas kan. Ini kan masa transisi ya. Karena kan LPDP rekrut 2 kali, sementara PTA kan cuma 1 kali setahun ya. Iya benar Pak. Kita memang belum atur gitu karena ya baru ya. Kamu tahu ya, Dikbud itu programnya banyak sekali, ada puluhan program. Jadi mereka juga repot juga dengan program-program yang tadi sertifikasi, ya kan, magang segala macam. PTA mungkin mikirnya sekali dan itu pun harus punya LOE kan ya Mbak Erga ya. Iya benar Pak, sudah ada LOA. Saya sih sebelum jelas ya kamu daftar aja Erga. Toh nanti kalau kita tolak kan jelas alasannya kenapa. Ya. Baik Pak, jadi kalau memang selama ini belum ada kita niat untuk menolak yang seperti Anda. Jadi menurut saya sih daftar aja. Sambil nanti aku mencari pencerahan juga. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua Pak, kalau misalnya untuk ada batasan tidak Pak kalau PNS itu harus sudah 1 tahun dari 100% baru bisa mendaftar? Enggak kita. Itu yang membatasi kan institusi kamu aja sendiri. Oh, baik Pak. Ya kan? Iya. Terima kasih Pak. Kita lebih cepat lebih baik. Fresh graduate juga boleh. Siap Pak. Ya. Oke. Kamu jurusan apa Erga? Saya farmasi Pak. Oke. Anak buahnya Bu ini ya, Ninet ya. Iya Bu Ninet Bapak. Kenal. Saya juga alumni ITB Pak, S1 S2. Iya pastilah. Iya Pak.
ITB larinya ke ITB lagi, nggak bosen-bosen. Iya benar Pak. Oke. Keluar Pak. Terima kasih Bapak. Ya, Terima tegar ya, kasih sehat-sehat. Mbak Erga. Ya, kita lanjutkan, ini juga ada Mas Toto Yulianton, Tambang 98 Mas DL. Monggo. Mas Toto, langsung aja. Boleh nih, kalau belum ada peraturan yang kuat. Terima kasih Pak Kang. Dia PNS dosen. Selamat Pak. Tapi peluang. Mohon izin, saya Tambang 98, kebetulan bertugas di Ditjen Minerba, stafnya Pak Ridwan. Iya tuh. Tadi terkait batasan usia, kebetulan saya fungsional juga Pak di Minerba. Ya. Cuma memang usia sudah lewat 40, saya angkatan 98. Nah, fungsional boleh kan? Boleh Pak, cuman barangkali untuk beasiswa LPDP apakah boleh di atas usia 40 Pak? Tadi sih mendengar untuk ini ya, sedang boleh tadi kan ada, kayaknya tadi ada, coba ya aku cek ya. Ini kalau detail gini aku juga harus cek, tapi maksud saya kayaknya boleh kok. 42 tadi. Ya. Untuk master apa doktor Mas? S3 Pak rencana Pak, karena kebetulan S3 S1 lebih sudah di ITB, saya ngambil tambang metalurgi. S3 harusnya lebih banyak ntar. Ya, siap. PNS 4, peneliti, fungsional, prekayasa, medis, paramedis 47 tuh. Siap. Ya. Cepat daftar. Baik. Mas sebelum diganti peraturannya. Siap Pak Dwi ya. Terima kasih soal Pak. Baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Lupa. Toto Yulianto. Mas Toto ya, Toto Yulianto. Ya, Pak Ridwan. Ya, salam untuk RD. Pasti lagi nonton Liverpool. Iya Pak, tadi sudah ngasih jempol di grup kok Pak. Saya hadir. Ya, nggak tahu sekarang menang kalah, tadi udah unggul 1-0. 2-0 Mas. Oh 2-0 ya. Salah tadi ya, nggak jadi gol ya. Mane masukin. Aku bela Arsenal yang nggak naik-naik peringkatnya, pindah aja ke Liverpool ya kali ya. Oh cocok itu, kita berteman berarti. Oke, siap. Terima kasih Mas Toto. Ya Mas Toto, kontak-kontak Mas Toto ya kalau daftar nanti. Siap. Mohon support. Berikutnya langsung saja ini Mas Bronto Sutopo. Langsung saja Mas Bronto, temannya Mas Bari ini. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih Mas Kamsi. Selamat malam Mas Dwi Lasso. Saya Mas Bronto, temannya Mas Kamsi dan Mas Bari. Izin bertanya 2 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama itu program vokasi. Silent, kena itu Mas, mute. Maaf. Baik, sudah dengar ya? Ya, sudah. Kamu mengajukan 2 pertanyaan saja. Pertanyaan pertama terkait dengan program vokasi. Program vokasi itu tadi ada riset keilmuan tapi di dalam negeri. Kebetulan saya dan Mas Badi ada di BUMN. Apakah bisa mengajukan program riset itu, Mas? Di LPDP. Itu 1. Kedua. Ini sebentar. Aku jawab dulu. Ini program yang ada di Kemdikbud ya, kalau riset keilmuan ya? Kalau saya membaca program-program baru dimulai tahun 2021 ini di LPDP atau di ini ya? Nah, LPDP itu uangnya kayak tadi, yang satu tadi. Tapi program yang melit seleksinya itu ada di Dikbud. LPDP punya program riset yang aku lupa karena itu senior Mas Bronto itu Tambang 80 itu direkturnya. Ya. Nah, itu risetnya ya PRN itu ya, riset prioritas riset nasional atau apa gitu-gitu. Program yang hebat-hebat termasuk vaksin merah putih, genus, itu semua dibiayai oleh LPDP itu, termasuk gesit itu LPDP. Banyak itu Mas, tapi kalau bisa mengakses yang riset keilmuan Dikbud ya silakan aja, tapi Dikbud biasanya untuk dosen-dosen Mas. Oh, yang tadi kalau di BUMN? Kalau BUMN sampean kontak aja nanti dengan direktur riset kita, Anda pakai nama BUMN-nya Mas. Karena kita juga membiayai dengan beberapa BUMN. Baik. Dan kedepannya itu akan diarahkan nanti oleh BRIN. Karena seluruh risetnya kan harus dikoordinasikan dengan BRIN. Tadi baru aja rapat juga dengan Pak Handoko tadi. Baik Mas, kita follow up informasi tersebut. Mas ini ya, Mas Tambang namanya, Mas Tambang lagi. Mas Wisnu Sunarso Tambang 80 Mas. Oke, ada di Mas Kamsi, tolong dicatat. Siap. Oke. Direktur riset
LPDP. Direktur Riset LPDP, baik. Oke, terima kasih. Kemudian menginjak pertanyaan kedua, Mas, terkait dengan ini saya masih agak bingung, ini masuk ke Kemendikbud atau sudah masuk di biaya LPDP? Terkait dengan program mobilitas internasional dan program pertukaran mahasiswa. Itu Kemdikbud, Mas, tapi LPDP yang full membiayai. Baik. Ini kalau misalkan putra-putri Indonesia sudah berada di luar negeri, sekolah di sana, apakah bisa mengajukan program tersebut? Harusnya bisa ya, karena kan mereka tidak dipertemukan, tidak harus ketemu apa. Setahu saya sih harusnya bisa. Cuman nanti masalah teknis saja, mereka mungkin tiketnya gimana, dia udah di sana gitu kan kira-kira. Ya. Itu masalah teknis. Artinya pertukarannya itu mungkin hanya berbeda negara saja, misalkan di Eropa antara Prancis dan Jerman misalkan, itu mungkin apakah memungkinkan? Gitu. Oh, dia sekolahnya di Jerman ya, Mas? Sudah di luar negeri ya, sudah. Oke, saya tidak bisa ngomong lebih jauh. Kalau perlu nanti kita tanyakan atau Anda cek juga persyaratannya, Mas. Yang di sini ada nggak ya tadi ya, yang ISMA tadi ya? Saya takutnya ada juga di sini. Yang tadi saya share itu ada nggak ya? Kalau ISMA itu karena kebetulan saya sering rapat dengan mereka, saya lebih mudah. Tapi kalau yang doktor PTA itu saya jarang rapat dengan mereka. Baik. Saya cari yang ISMA bentar. Pelaku budaya, vokasi, akademik. Ini malah mungkin mahasiswa berprestasi. Malah di sini nggak ada ya, Mas ya, ISMA. Nggak, yang di sini nggak ada, di PowerPoint saya nggak ada tadi. Ya. Nanti cari info dari website ya, Mas ya. Atau nanti aku tanyakan kalau mau kontak saya, boleh nomornya ada di Mas Kamsi. Baik, Mas. Ya. Saya ada tapi nomor yang kode negaranya 44 itu, Mas. Oh, udah saya ganti itu karena baik. Dulu orang bingung saya masih di UK gitu kan. Ya. Oke, mungkin itu saja dua pertanyaan saja dari saya. Terima kasih. Ya. Mas Bronto, sehat-sehat. Mas Bronto di mana? Jerman nih? Saya di Indonesia, Jakarta, Pak. Anaknya yang di sana ya? Anak yang di UK. Oh, UK ya. Oke. Ya, Mas. Terima kasih, Mas Bronto. Kalau enggak langsung S2 atau Mas nanti? Iya, Mas. Rencana begitu. Teman-teman, ya anak-anak sih. Pengennya S2 kan langsung ke LPDP. S2 LPDP ada ya rencananya mungkin di Oxford sama MIT katanya sih. Ya anak-anak lah, nanti gimana caranya itu. Iya dong. Iya, Mas. Bapaknya udah ITB, anaknya harus. Oke, makasih.